Kita harus senantiasa berpikir jernih, berpikir sehat, sadar diri. Apa yang kita persembahkan untuk Allah tidak seberapa, namun Allah amat sangat luar biasa nikmatnya yang terus Allah berikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kau hitung tak mampu kau hitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, penting kita harus senantiasa waskat. Pengawasan melekat, muraqabah, selalu merasa terpaut hati dimonitor oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dimanapun, kapanpun, kita tidak pernah merasa sendiri, selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat lapang bersama Allah, saat sempit bersama Allah, saat sehat bersama Allah, saat sakit bersama Allah, saat jaya bersama Allah, saat pailit bersama Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ya Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Bahkan apa yang terbesit di hati kita Allah tahu. Innahu alimum bizatis sudur. Sesungguhnya Dia Allah amat sangat mengetahui yang terlintas di hati kita, sehingga ketika menghadapi sebuah problematika hidup dan kehidupan, terpaut hatinya pada Allah. Terkait dengan rezeki, dia sebut, ya Allah, hanya Engkau yang mengkarunia rezeki. Teramat banyak sudah ya Allah yang Kau berikan. Saat ingin mohon jalan keluar, ya Fattah, wahai yang maha membuka, ya Razak yang mengkaruniai rezeki, ya Allah, ya Wasi'al Maghfirah, wahai yang maha luas, yang penuh dengan limpahan ampunan. Saat dia harus bersikap arif lagi bijaksana, ya Hakam, ya Hakam, Al-Hakam Al-Adil Latiful Khabir. Allah maha arif bijaksana, maha adil, maha lembut dengan kelembutan yang sangat luar biasa. Ringkasnya senantiasa merasa hidupnya dalam sisi-sisi kehidupan, sisi TV Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, yang pertama, berpikir sehat, jernih, sadar diri kita hamba, sadar diri teramat banyak limpahan anugerahnya. Dan yang ketiga, selalu merasa dekat dengan Allah, dalam pengawasan Allah. Akhirnya dampaknya agar merasakan kecukupan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, dia tidak pernah menyangkal apapun yang dialaminya. Saya sudah tahajud, saya sudah baca Quran, saya sudah berbuat baik, saya sudah ikhtiar maksimal, saya sudah lakukan berulang-ulang. Kenapa kok seperti ini juga hasilnya? Tidak akan pernah menyangkal. Karena dia sudah masuk dengan pikiran yang jernihnya dan penuh dengan kesadaran merasa dekat dengan Allah. Dia masuk ke gerbang hikmah. Yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Yu'til hikmata man yasha. Allah berikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Wa may yu'tal hikmah. Siapa yang diberikan hikmah faqad utiya khairan katsira. Sungguh dia telah diberikan kebaikan yang melimpah ruah banyaknya. Alhamdulillah ya Allah. Teringat mutiara hikmah dari Syekh Ibnu Athaillah, saat lapang merupakan anugerah, sempit rahmat, sehat anugerah, sakit rahmat, jaya pailit merupakan anugerah, beralih menjadi rahmat. Sehingga dia tidak menyangkal. Dengan demikian maka masuk yang kelima, baru dia bisa mensyukuri apa yang ada. Kenapa kita sulit bersyukur? Karena kita sering nyangkal, ngeyel.
pengennya begini, kita yang harusnya tunduk, kita harus sadar apa yang luput. Kalau ditanya sakitnya berapa hari, sudah seminggu, sudah 2 minggu, sudah 1 bulan, sudah 2 tahun, sudah 3 tahun, sehatnya berapa tahun? Berpikir jernih, sadar. Sulit dari mulai era Covid sampai sekarang. Dalam hal ekonomi, nyamannya kita ini kalau penuh kesadaran, adakah yang mau dijual matanya saat ini 3 miliar? Dia pegang uang 3 miliar, tidak lagi mampu melihat dengan mudahnya. Ada yang mau beli tangan kita, kaki kita 10 miliar plus rumah yang bagus, mobil yang mewah. Buat apa itu semua? Bukankah kita hakikatnya orang-orang yang kaya? Dengan demikian hakikat syukur, dia sudah lalui jembatan dengan berpikir jernih, penuh kesadaran, selalu merasa bersama Allah, tidak menyangkal. Maka hakikat syukur melihat yang memberi bukan pada pemberiannya, pasti yang memberi yang maha adil bijaksana. Sehingga yang keenam adalah agar diberi rasa cukup oleh Allah, dia akan mampu bersikap ridho. Apa arti ridho? Lapang. Apa arti ridho? Menerima dengan senang hati. Karena dia telah mampu mensyukuri dan tidak menyangkal. Dia merasa bersama Allah, kesadarannya penuh. Terserah Allah, bukan Allah yang harus selalu cocok dengan kita. Kita hamba, kita yang harus dicocokkan oleh Allah. Karena sudah masuk ke gerbang hikmah ridho. Faman radiyalahu falahu ridho. Siapa yang ridho, Allah turunkan keridhoannya. Tenang jiwanya, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, kembalikan semua kepada Rabbmu, dikembalikan semua kepada Allah. Dia terima karena kesulitan apapun yang belum diinginkan, hakikatnya penuh hikmah, banyak rahmat. Kalau sudah demikian, irji' ila rabbik radiyah mardiyah, dia ridho, dia lapang, terima ya Allah. Tiada mengapa seperti ini. Hamba yakin banyak hikmahnya ya Allah. Kau yang maha mengetahui. Asa antukrihu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kamu tidak suka, banyak kebaikan di sisi Allah. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kamu suka, yang kamu inginkan, banyak mudaratnya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu, kamu tidak mengetahui. Ridho, masuk dia pada khuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Dia sadar hamba bagaimana yang menciptakannya. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Surga dunia, kelapangan di hati, diberikan kelimpahan kecukupan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, otomatis orangnya tidak pemarah, tidak temperamental. Kenapa orang sering marah, sering jengkel? Karena nggak ridho. Kenapa orang meletup-letup? Kurang syukur. Kok nggak dibahas ya sabar? Kalau sudah syukur dan ridho, insya Allah sabar. Kenapa dia sering marah, nggak kontrol? Karena nggak lagi berpikir jernih. Karena hilang sudah proses kesadarannya yang seutuhnya bahwa semua penuh hikmah. Yang ketujuh, Allah berikan kecukupan. Akhirnya dia la taghdab, jangan marah. Akhirnya batinnya tenang. Kalau sudah tenang, pikirannya jernih lagi, cerdas lagi, sadar lagi. Kalau sudah demikian, maka yang kedelapan adalah dia tidak pernah ragu, yakin sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia istiqamah dalam berpikir jernih, berpikir positif, senantiasa
terpaut hatinya pada Allah, penuh dengan sebuah dimensi kesadaran dia hamba, selalu bersama Allah, tidak menyangkal, dia syukuri yang ada, ridha atas segala ketentuan Allah, mampu menahan gejolak amarahnya alias nuansa kesabaran menghiasi dirinya, dan senantiasa dia pun yakin, tidak pernah ragu, dan akhirnya masuklah terkategori innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sebagai penutup, dalam surat Fussilat ayat yang ke-30 ini, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang yang qalu rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian dia istiqomah, mantap teguh pendiriannya, tatanazzalu alaihimul malaika, turun malaikat-malaikat dalam qalbunya, penuh dengan keyakinan yang kuat pada Allah Subhanahu wa taala, tidak bergeming sedikit pun, mantap pada Allahnya. Allah berikan alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan berduka, jangan bersedih, wa basyiru bil jannah, surga menghampirimu, allati kuntum tu'adun, sebagaimana yang dijanjikan kepadamu, surga dunia, kelapangan di hati, surga dunia diberikan rasa cukup oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah, penuh rahmat, bahagia menantinya, dan insyaallah berujung husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.